Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zara Marani Fatoni, selaku moderator yang akan membantu presentasi hari ini. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai stabilitas dan jalur degradasi dari obat tocopherol. Ini next. Tentunya saya di sini tidak sendiri, di sini saya dengan anggota kelompok saya yang lain, ada Inaya dengan NPM 003, saya sendiri Zara dengan NPM 006, Melati dengan NPM 007, Dini dengan NPM 013, Maitsa dengan NPM 015, Agnia dengan NPM 018, Alifa dengan NPM 023, Rifa dengan NPM 027, Dea dengan NPM 028, Siti Mega dengan NPM 034, Hera dengan NPM 039, dan Nita dengan NPM 042. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, teman-teman saya persilakan. Baik, di sini ada latar belakang. Tafaboro adalah obat anti jamur yang digunakan untuk mengobati onimikosis, yaitu infeksi jamur pada kuku. Obat ini bekerja dengan menghambat sintesis protein pada jamur, sehingga efektif dalam mengatasi infeksi yang disebabkan oleh dermatofita. Meskipun tafaboro efektif, stabilitasnya menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas dan keamanan obat selama penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas obat berhubungan erat dengan kemungkinan terjadinya degradasi, yang dapat mengubah komposisi kimia obat dan mengurangi efektivitasnya. Salah satu bentuk degradasi yang umum terjadi adalah degradasi oksidasi, di mana senyawa obat bereaksi dengan oksigen atau agen pengoksida lainnya, menyebabkan perubahan struktur kimia yang tidak diinginkan. Pada tafaborol, degradasi oksidasi dapat terjadi, terutama ketika terpapar bahan pengoksidasi seperti hidrogen peroksida yang dapat menghasilkan produksi degradasi yang memengaruhi kestabilan dan khasiat obat. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui profil degradasi tafamurol pada berbagai kondisi stres, yaitu meliputi kondisi asam, basa, oksidatif, termal, fotolitik, dan hidrolisis sesuai dengan pedoman ICH. Yang kedua itu untuk mengkaji secara khusus stabilitas dan degradasi oksidatif tafamurol menggunakan berbagai agen pengoksida. Yang ketiga, mengembangkan metode RPUPLC untuk yang bersifat stability indicating untuk pemisahan dan penetapan kadar tafamurol di hadapan produk degradasinya. Selanjutnya untuk melakukan validasi metode RPUPLC meliputi parameter spesifitas, linearitas, presisi, akurasi, batas deteksi atau LOD, batas kuantitasi atau LOQ, dan juga robustness. Selanjutnya untuk mengisolasi produk degradasi utama atau degradan yang terbentuk selama kondisi oksidatif, dan yang terakhir untuk mengkarakterisasi struktur kimia produk degradasi menggunakan teknis HRMS dan 2D NMR guna memastikan identitas dan mekanisme degradasi tafaboro. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu merupakan penelitian eksperimental analitik yang bertujuan mengevaluasi stabilitas tapaborol melalui uji degradasi paksa atau forced degradation pada kondisi asam, basa, oksidatif, termal, dan fotolitik sesuai pedoman ICH. Analisis dilakukan menggunakan metode reverse pass, ultra performance, liquid chromatography atau RVUVLC yang dikembangkan dan divalidasi sebagai metode penunjuk stabilitas. Kemudian produk degradasi utama yang terbentuk diisolasi menggunakan HPLC preparatif, kemudian dikarakterisasi secara struktural dengan high resolution mass spectrophotometry atau HRMS and two-dimensional nuclear magnetic resonance atau 2D NMR untuk memastikan jalur degradasi dan stabilitas senyawa. Baik, untuk selanjutnya ada kondisi degradasi. Yang pertama degradasi asam, kondisinya di mana obat dilarutkan dalam 1 ml HCl dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Pengujiannya juga diperpanjang hingga 12 jam pada kondisi yang sama untuk memastikan stabilitasnya.
Untuk degradasi basa, sama obatnya dilarutkan dengan 1 mili NaOH dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Sama seperti asam, pengujian ini juga diperpanjang hingga 12 jam. Yang ketiga ada degradasi termal yang dilakukan pada sampel obat dalam bentuk padat yaitu solid state yang ditempatkan pada oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 hari. Dan yang keempat ada degradasi oksidasi yang dimana kondisi awalnya menggunakan 3% H2O2 pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Kondisinya itu sangat signifikan yang dimana ditemukan terjadi sangat cepat pada suhu ruang 25 derajat Celcius menggunakan 3% H2O2 dalam waktu 1 jam. Variasi reagennya itu studi yang ini menguji reagen oksidator lain seperti MCPBA, Na2WO4, KMNO4, H2SO4, dan HNO3 pada suhu 25 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada degradasi fotolitik, yaitu sampel padat dapat dipaparkan sinar UV dengan panjang gelombang 254 mN selama 3 hari. Baik, di sini ada hasil degradasi tafabore yang ada aspek ujinya. Di sini ada kondisi stabil, hasilnya asam HCl, basa NaOH, termal 60 derajat Celcius, dan fotolitik UV 254 nanometer. Untuk kondisinya tidak stabil, oksidatif, agen penyebab degradasinya hasilnya H2O2 dan MCPBA. Untuk agen oksidasi lainnya, hasil utamanya KMNO4, HNO2, H2SO4, Na2WO4, atau tidak terdehidrasi. Tingkat dehidrasinya hasilnya hingga kurang lebih 100 derajat dalam kurang lebih 60 menit. Produk degradasi utamanya DP1. Identitas DP1-nya hasilnya 4 fluoro 2 hidroksimetil fenol. Perubahan strukturnya di sini ada pembukaan cincin oksaborole dan hilangnya atom boron. Untuk mass balance-nya 97,0 sampai 99,9%. Kesimpulannya, tafabore sangat sensitif terhadap oksidasi, atau tafabore menunjukkan stabilitas yang baik pada berbagai kondisi stres, namun mengalami degradasi signifikan pada kondisi oksidatif dengan terbentuknya satu produk degradasi utama. Baik, di sini ada produk degradasi. Yang pertama, kondisi oksidatif itu menghasilkan satu produk degradasi utama, yaitu DP1. DP1 ini itu terbentuk sebagai hasil perubahan struktur kimia tafaborolle. Dan yang ketiga, produk degradasi ini itu tidak ditemukan pada kondisi stres lainnya. Dan DP1 itu menjadi indikator utama ketidakstabilan tafaborolle terhadap oksidasi. Baik, selanjutnya di sini ada karakterisasi DP1 di mana DP1 ini merupakan produk degradasi akhir yang dominan dengan konversi hampir total pada oksidasi. DP1 ini terbentuk spesifik pada kondisi oksidatif, basa, termal, atau fotolisis. Kemudian HRMS menunjukkan hilangnya isotop boron yang menandakan pemutus struktur oksaborol. Dan data H13CNMR dan HMBC mengonfirmasi terbentuknya gugus Kemudian di sini ada profil degradasi oksidatif. Hasil ini menunjukkan bahwa tapaborel jika diuji menggunakan hingga 3% serta MCPBI, obat ini mengalami degradasi dengan sangat cepat, bahkan pada suhu ruang dalam waktu sekitar 60 menit. Hampir 100% tapaborel terurai. Selama proses ini, terbentuk satu produk degradasi utama, yaitu DP1 atau P4 fluoro 2 hidrometilfenol.
Perubahan ini terjadi karena struktur kimia obat terbuka dan atau boron terlepas akibat oksidasi. Hal ini yang menyebabkan tapa boron tetap stabil pada kondisi asam, basa, panas, dan cahaya, sehingga oksidasi ini merupakan jalur degradasi yang paling kritis pada obat. Baik, selanjutnya di sini ada jalur degradasi dari tafeborol. Jadi jalur degradasi dari tafeborol ini oksidatif ya. Jalur oksidasinya dengan kondisi pemicunya itu dari hidrogen peroksida atau H2O2 dan MCPBA atau parasit ya. Ini dapat dilihat dari gambar dari tafeborol ini eh, dipicu oleh H2O2 dan MCPBA ini terbukanya cincin osaborol yang menyebabkan pelepasnya atom boron dan menghasilkan produk degradasi DP1,4 fluorol 2 hidroksimetil fenol. Selanjutnya yaitu ada validasi metode RP-UPLC, di mana metode RP-UPLC ini sudah dinyatakan valid karena sudah memenuhi standar pedoman internasional atau ICH. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan metode ini sangat akurat, presisi dan punya linearitas yang bagus pada rentang konsentrasi 5,0 hingga 400 mikrogram per mili dengan nilai R2 mencapai 0,999. Selain itu, metodenya terbukti spesifik karena bisa memisahkan zat aktif obat dari pengotor atau hasil degradasinya dengan jelas dalam waktu singkat, hanya sekitar 4 menit saja. Sistemnya juga tangguh dan punya batas deteksi yang sensitif, jadi sangat aman dipakai buat analisis rutin di laboratorium untuk mengecek stabilitas obat. Baik, selanjutnya ada implikasi terhadap stabilitas obat, yang dimana untuk isi utamanya, stabilitas obat itu ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi kimiawi bahan aktif serta faktor lingkungan, seperti suhu, kelembapan, dan paparan cahaya. Walaupun tidak semua kondisi stres menghasilkan degradasi signifikan, keberadaannya ini tetap berpotensi mempercepat kerusakan dalam jangka panjang. Oksidasi juga merupakan mekanisme faktor utama yang dapat mempercepat kerusakan obat. Selanjutnya ada implikasi praktis, yang dimana secara praktis paparan terhadap oksidator ini harus dihindari baik dari tahap produksi maupun penyimpanan. Lalu degradasi yang terjadi juga dapat menghasilkan impuritas yang menurunkan mutu produk dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan pasien. Lalu selain itu stabilitas yang buruk juga akan berdampak langsung pada efektivitas terapi sehingga menurunkan manfaat klinis obat. Selanjutnya ada upaya pengendalian. Upaya pengendalian dilakukan melalui penggunaan kemasan yang protektif, misalnya blister aluminium atau botol yang berwarna gelap yang mampu melindungi obat dari oksigen dan cahaya. Selain itu, penerapan metode analisis stabilitas seperti HPLC atau spektrofotometri menjadi langkah yang penting untuk pemantauan mutu secara berkala sepanjang masa simpan. Selanjutnya, oksidasi ini dikategorikan sebagai kondisi stres dengan tingkat risiko tinggi. Proses ini dapat menyebabkan degradasi signifikan pada bahan aktif, terutama yang sensitif terhadap oksigen atau radikal bebas. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian khusus, baik dari formulasi, penggunaan kemasan inert, maupun pengaturan atmosfer selama penyimpanan. Sebaliknya, kondisi non-oksidatif seperti kelembapan rendah atau suhu stabil umumnya memiliki tingkat risiko rendah terhadap stabilitas. Dalam kondisi ini, obat ini cenderung tetap stabil dan tidak mengalami degradasi.
Baik, di sini ada kesimpulan. Tapaborole menunjukkan stabilitas yang baik pada kondisi asam, basa, termal, dan fotolitik, namun sangat rentan terhadap degradasi oksidatif. Pada kondisi oksidasi terbentuk satu produk degradasi utama DP1 akibat pembukaan cincin saborole dan pelepasan atom boron yang menjadi indikator utama ketidakstabilan obat. Metode RPUPLC yang dikembangkan terbukti valid dan mampu memisahkan tapaborole dari produk degradasinya dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pemantauan stabilitas. Oleh karena itu, pengendalian paparan oksidator melalui kemasan dan penyimpanan yang tepat sangat penting untuk menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas tapaborole selama masa simpan. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.